Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat jumpa lagi di Pandemic Talks episode ke-10 ya kayaknya. Eh 10. apa Udah 10 namanya? minggu. Minggu 10 ke-14 minggu, dari wow. ya lama juga. Minggu ke-14 dari kasus pertama di Indonesia yaitu 90 berapa hari? 100 hari, 100 hari, 101 hari. Udah 100 lebih. Iya. 101 hari. Selamat 1 hari. Ini kalau misalnya apa namanya presiden atau jabatan tertentu ada ini kan, ada evaluasi per 100 Saat hari. kerja. Ya kita evaluasi saja yuk. Ini Indonesia gimana gitu. Iya, iya. Ya, jadi apa namanya? Kita kemarin nemu Mas Yursa mungkin udah sering baca juga laporan dari WHO. Iya Mas ya, laporan dari WHO tentang Indonesia. Hmm. Jadi sebenarnya WHO itu bikin laporan tentang kemajuan penanganan wabah di setiap negara ya, Ke tiap negara. setiap negara, Mm. termasuk Indonesia, dan bisa diakses secara bebas di websitenya mereka gitu. Terserah kalau ada yang menganggap apa WHO adalah elit global ya terserah, Elit tapi Elit global. global. kita ngacunya kebetulan sama WHO. Terus apa namanya? Tiap 2 minggu ya Indonesia ada ini. Aku buka langsung aja ya. Ya nggak sih? Iya, Daripada iya. babi bu share screen. Ini Ya. seru ya karena dokumennya 21 halaman. Jadi Halaman ya. mungkin kita nggak akan ngebahas semuanya, cuman yang menarik-menarik aja. Walaupun hampir semuanya menarik sih. Kayaknya semuanya sih. Tapi Iya. karena bikin pusing 21 Ini halamannya itu menurut udah aku. kelihatan ya websitenya? Iya. Bahasa Kelihatan ya? Indonesia bisa Jadi kelihatan. sampai sekarang ada 10 report ya Mas ya? Karena Yes, setiap 2 ini minggu itu. bahasa Indonesia update sama ini situation report dalam bahasa Inggris Hmm. ada 10. Dari Maret mereka Pertama 27. yes, 27 Maret, 2 April. Berarti di bulan pertama mereka di akhir bulan pertama mereka udah ngebantuin kita sebenarnya kan, membantu pemerintah Iya. Indonesia ya, sesuai Membantu Dan kapasitasnya. awal-awal setiap iya, bikin Iya. kerangkanya kita tuh udah di mana, kudu ngapain gitu-gitu. Iya. Ini apa sih WHO ini tau nggak? Muti sama Firsa. Posisinya Kenapa WHO. susah dari fungsinya? Halo? Halo, halo, halo. Halo. Posisinya WHO ke ini political atau yang lain gitu ke Indonesia, ke pemerintah Indonesia. Itu apa sih dalam penanganan wabah ini? Apakah mereka adalah founder utama atau eh, penguasa dari Indonesia atau gimana? Tahu nggak Mas? Elit global bukan Mas sebenarnya? Jadinya advisor ya? Iya nggak sih? Iya. Jadi Kayak konsultan advisor setiap dari konsultan advisor. Dan Indonesia Jadi kan juga bayar untuk menjadi bagian dari WHO. Jadi oh ya, semua negara bayar ya. patungan. Iya, bayar. bayar ya? Ada membership per tahunnya. Jadi tiap negara ada membershipnya. Dan kalau misalnya mereka ikut tahun pertama membership ini, gratis nggak? nah itu Kalau analogi itu kayak konsultan Kayak Spotify. gitu ya, kayak manajer gitu nggak sih? Apa ya? Kayak konsultan finansial. Kalau perusahaan konsultan tuh ini apanya finansial. gitu? Konsultan keuangan ya kayak manajer saham itu loh apa? Ya. Tapi ini di sistem Ya kesehatan, kayak gitu kan ya? Jadi kita bayar membership per tahun, dalam exchange-nya kita mendapat guidance lah gitu. Harus gimana, situasinya sekarang gimana, kalian ngelakuin ini udah bener apa belum. Tapi ya cuman rekomendasi aja ya, mereka nggak punya kekuatan yang sangat amat kuat untuk mengubah sesuatu di negara itu sebenarnya. Misalnya merubah regulasi new normal itu, Yes. PSSB itu tanggal berapa sampai tanggal berapa, WHO nggak bisa ngasih, nggak bisa punya kekuatan ya. Ya seperti itu ya. Jadinya mereka dalam wabah ini mereka continue seminggu sekali ini ya, aku lihat seminggu sekali ngasih laporan, dan kita karena ini 100 hari kita menuju ke pembahasan ini ya, pembahasan yang terakhir. Jadi 3 Juni. Jadi ya 3 Juni ya terakhir ya. Jadi mungkin harapannya ini udah seminggu lebih loh. Berarti lagi nyusun lagi kali. Tapi datanya per 3 Juni ya. Iya per 3 Juni kok. 3 Juni.
Ya, kemarin mungkin ada soalnya kita lihatnya nomor 10 kan, dikira 10 Juni. Enggak sih, ini 3 Juni. Dan harapannya minggu ini ada lagi, tapi kita bahas ini aja ya, yang udah ada aja. Highlightnya. Ya nggak Mas? Kita bahas gini aja ya, per halaman. Ada 21 halaman semuanya, mungkin nggak terlalu detail. Halaman aja nih, sejam 2 jam seru. Oke. Iya, mungkin kita sejam 2 jam ini kita ulik lah. Ini WHO itu apa sih maunya gitu, asik. Kita challenge aja. Jadi seminggu lalu masih 28.000 ya, sekarang udah 36-an. Jadi kondisinya yang sekarang ini 36.000, total deaths-nya 2.000 lebih, terus total case recover-nya kayak 10.000 ya sekarang ya. Terus Mas, sorry, bentar. Yang aku buka ini yang 10 Juni loh. Yang 10 Juni udah ada kok. Yang aku buka 10 Juni juga. Oh iya ya. Berarti di ya? Website-nya ya nggak adanya ya. Report 11 kok bener. Mungkin bisa buka di WhatsApp kita kali, Mas. Ini aku kirim link download-nya ya. Sebentar. Oh, kemarin kita bahas 11 ya. Ini buka di PC sih, jadi ini. Iya, bener. Makanya aku juga tadi kok beda ya. Di sini tuh 34.000. Aku WhatsApp di grup apa? Link download-nya Pak Kamil. Terus itu link download apa ya? Gimana ya? Ya oke. Apa namanya? Bisa buka nggak? Maaf. Tadi aku nggak nyiapin. Aku bisa nih. Yes, oke. Ya, aku bisa. Oke, aku aja ya. Yes. Aku share screen. Yang ini. Oke, share. Ya. Ya, oke. Karena, ya. Kemarin soalnya ada yang nanya ke aku, Kak, diterbitkannya kapan ya? Baru 2 hari kok, gitu. Oh ya, ini. Oke. 10 Juni. Tadi 10 Juni. Berarti ada ini. Oke. Bisa lanjut, Pak Kamil. Iya, oke deh. Bisa diringkas ya, ini 36.000 bla 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 bla, terus total tesnya sekitar 300.000. Oke, terus ini highlightnya ada 3 dari WHO, ini laporannya bla bla bla, terus WHO continues to support government. Jadi ya WHO dari awal dia udah statement ya, belum statement ya. WHO ini sangat menemani gitu istilahnya dalam menemani Indonesia ke Ministry of Health-nya atau Kementerian Kesehatan, Kemenkes. Pak Terawan, halo Pak Terawan. Terus ya udah terus apa namanya? Terus ya, Bapak, ini kabar, Bapak? Ini menariknya di sini WHO di variabel terakhir dia nulisnya total people yang dites ya. Bukan jumlah bukan jumlah spesimen. Bukan jumlah spesimen. Padahal yang dibanggakan sama pemerintah sama Pak Presiden ditwist ya. Ditwist. Yang dibanggakan kita udah 10 ribuan. Jadi tidak sesuai standar yang di-share sama pemerintah. Standar, ini udah jelas banget. Asik. Terus ke bawah ya. Asik. Seru-seru. Ini ada yang mau dibahas? Jadi ini peta persebaran dari warnanya aja udah jelas ya sebenarnya. Oke, jadi yang merah itu lebih dari 100 cases. Jadi Jawa udah jelas. Tapi Papua udah ya ternyata ya? Iya, Papua udah di atas. Iya dong, Papua udah. Itu Jogja itu anomali. Nanti kita bisa bahas ya dikit ya. Terus Sulawesi Selatan, terus Kalimantan ini. Jadi apa kemarin si Mas Fikar ini rada-rada ini sih. Coba disandingkan dengan peta kepadatan penduduk sama peta apalagi ya, kapasitas tesnya. Nanti ada peta kapasitas tes. Mungkin kita bisa banding-bandingkan ya. Disandingkan ya data petanya jadi, ya. Ini representatif nggak dengan kondisi sebenarnya? Misalnya Bengkulu itu kenapa hijau gitu? Bengkulu kan di Sumatera per kapita terendah gitu, negara wilayah termiskin gitu. Populasinya. Wilayah termiskin juga ini ya. Jadi ada temanku berdasar di sana juga cerita itu gitu. Ya udah. Kira-kira gitu. Kita mungkin representasinya di Sumatera kenapa ada hijau sendirian itu ya karena aneh gitu. Bukan karena dia hebat dalam penanganannya. Kira-kira begitu kalau aku asumsikan begitu. Tapi nanti kita bisa source. Jadi ini pewarnaan ini sebenarnya sama kayak Tira kemarin sempat
rada-rada aneh ya pewarnaan ini. Tidak representasi dari kondisi sebenarnya. Sebenarnya itu. Ada pendapat lain? Karena tesnya tidak merata ya. Tesnya Karena tidak tesnya tidak merata. Jadi susah untuk menyandingkan satu region. Harus dianalisis. Susah kalau ngelihat cuma di jumlahnya aja gitu. Yes. Ini sama kayak di US kali ya Mas ya. Kalau kita ngelihat daerah Amerika dan cuman jumlahnya aja tuh kelihatannya aneh karena mereka juga sama kayak kita kan, banyak ketimpangan tesnya lah daerahnya. Oke. Terus ini general update ya. Di berita-beritanya mungkin bisa di skip karena ini ya berita-beritanya itu istilahnya ini kira-kira Pak Presiden Joko Widodo udah ini ya menargetkan 20.000 gitu. Ini ditulis sama Pak sama WHO-nya. Lumayan menarik karena di WHO ditulis bahwa harga untuk PCR di private hospital itu harganya dari 2 juta sampai 2,5 juta. Ini mungkin rada aneh sih aku tulis di laporan WHO, tapi mungkin penulisnya juga mau menekankan harganya gitu ya, bahwa ini mahal. Ini tes harganya mahal, dan aku sendiri dulu kalau misalnya melakukan tes, ya harganya sama juga segini. Jadi walaupun dulu di saat sebelum ada wabah, kan aku rutin ngelakuin tes real-time PCR untuk penyakit-penyakit virus lainnya. Itu harganya juga segini. Jadi dengan tes dibuat asal sekarang, nggak tahu gimana, biasanya kalau misalnya demand-nya lebih besar, supply-nya lebih besar, harga bisa turun. Ini tapi nggak begitu kasusnya. Ini harganya tetap sama, which is menurut aku sangat amat aneh. Jadi kalau presiden minta diturunkan, bisa nggak sih harganya itu? Harusnya bisa loh. Bensin aja harganya bisa. Karena kan kita beli reagennya jauh lebih banyak, harusnya misalnya dapat diskon gitu. Terus misalnya juga kita bisa menekan harga mesinnya itu sendiri gitu. Karena kita belinya dari bulk gitu, banyak jumlahnya, bisa dapat diskon. Kalau dipakai ya. Terus dana-dananya, pembagian dana-dana ya ini ya, dana yang funding untuk penanganan wabah ini istilahnya bisa ditaruh di sini, salah satunya pengetesan, karena pengetesan itu tools yang sangat penting di penanganan wabah. Ya, jadinya ini aneh sih, benar, tetap mahal itu aneh. Jadi dimurahin atau diapain kayak gitu. Nggak jelas ya. Terus yang kedua apa tuh? Kemenkes setelah berkeliling mengunjungi yang tempat-tempat merah itu udah dikelilingin semua. No meaning sih. Di Surabaya misalnya. Di visiting. Intinya mereka tahu ya, tapi cuma sampai dibalas tahu itu aja mungkin. Tahu aja mau actionnya apa? Tahu dan seremoni. Tahu dan dicek ke lapangan. Iya, seremoni untuk penyerahan bantuan sih. Aku lihat di Surabaya itu ada di Circle Surabaya. Jadi penyerahan alat PCR dan rapid test gitu. Foto-foto terus pulang. Ya, sama ini dia bagi-bagi campaign ini ya, yang plasma itu ya, di Surabaya sama di Kalimantan. Si Pak Kemenkes. Donornya donor plasmanya dibagi-bagikan. Gitu. Nanti next time mungkin kita bahas terapi itu ya, terapi itu ya secara detail mungkin. Berbagai macam terapi. Yes. Terus yang Governor of Jakarta until the end of June, ini memperpanjang PSSB gitu. Graduational ya, dengan masa transisi ya, sekarang kita lagi masa transisi. Jadi WHO juga udah tahu bahwa ada bukan masalah ya, ada keputusan-keputusan pemerintah soal PSSB dan masa-masa transisinya. Terus yang terakhir ini kayak nyindir semua nggak sih? Karena ini sangat kontra dari guideline-nya gitu, berita-berita ini. Nanti kita bahas ya dari guideline. Dan di highlight banget. Ini jadi sebenarnya halaman pertamanya sama halaman ke belakangnya tuh nyinyir to the max gitu loh. Jadi halaman pertamanya dikasih lihat nih Indonesia keadaannya kayak gimana, ntar halaman terakhirnya tuh gongnya yang kayak WHO tuh maunya gini loh gitu. Nanti kita bahas non-negotiable itu ya. Non-negotiable terms. Itu seru banget sih ngebandingin halaman pertama ini sama halaman terakhir. Dan ini kalau ibaratin film, berarti film horor ini entah ini. Tiap lembarnya begitu serem ya. Iya, Doctors Association. Yang terakhir ini Pak, Asosiasi Dokter dan Rumah Sakit menyiapkan protokol untuk menyiapkan skenario normal.
mereka akan men-screening pasien untuk COVID dan melimitasi jumlah pasien, pengunjung, dan menyiapkan prosedur di fasilitas kesehatan menggunakan telemedicine. Pakai yang halodoc gitu kali ya, yang maksudnya ini mungkin maksudnya pakai video call gitu Mas video. untuk ya pokoknya Ya. ada tatanan baru di sistem Hmm. perumahsakitan untuk Iya. melindungi yang non COVID gitu. Ya Tujuannya untuk ya tujuannya untuk supaya minimasi orang-orang risiko. yang dan orang-orang Iya, yang sakit kayak tidak berhubungan dengan COVID mau lagi ke rumah sakit. Gitu. Karena kan pasti memang dalam jangka panjangnya buruk kan kalau misalnya semua orang berapa arah Biar sih nggak soalnya ada pasiennya rugi, gitu. dokternya pun rugi loh. Misalnya dokter bedah gitu, elektif kan udah nggak ada lama nih, 3 bulan gitu. Jadinya sangat rugi di pasiennya karena menunda operasi, di dokter-dokternya yang unrelated COVID ini juga jadinya nggak kerja juga gitu. Jadi ini masalah profesional juga. Jadi nggak kerja ya Mil ya? Sebagian Karena kayak sangat berkurang. Tapi tetap dapat tanda kutip tetap gaji enggak pokok dong, lah ya, itu ada lah ya. sebagian besar dokter di Indonesia, malah most of them itu mainnya per pasien, insentif per pasien, bukan uang duduk. Uang duduknya tuh kayak sebagian kecil. Kayak sebagian kecil banget gitu. Sepahamku begitu. Jadi untuk tatanan baru ini mereka istilahnya declare bahwa Persatuan Rumah Sakit juga bikin ini loh protokol gitu. It's normal. Ibaratnya kayak tukang ya Mas ya, kalau misalnya nggak ngebenerin sesuatu ya nggak kerja gitu, nggak dapat uang. Iya. Oke. Di statement terakhir ini sebenarnya kelihatan sih ID sama rumah sakit udah tahu kalau nanti nggak bakal cukup ya. Iyalah. Kalau udah jebol nggak akan cukup ya. In a way, statement terakhir ini menyebutkan itu. Mungkin bisa dicek nanti kita kasih linknya ya. Sebentar Mas. Aku mau ini lagi dong Mas naik di reference-nya. Aku mas aja sih lihat reference-nya. Ini kebanyakan ada sih beberapa mereka reference yang halaman pertama. Mereka si WHO aja even banyak nge-refer itu dari media gitu. Jakarta Globe, Jakarta Post. Aku ngerasanya berarti memang media bahasa Inggris yang cadas ini. Iya, media bahasa Inggris umum gitu. Padahal harusnya kan emang kewajibannya pemerintah untuk supply harusnya data dari website pemerintah nggak sih sebenarnya, harusnya supply data ke publiknya gitu. Oke. Maksudnya Tiara adalah seharusnya referensi yang biru-biru ini harusnya sumbernya pemerintah semua ya. Harusnya sumbernya pemerintah dong. Ini untuk WHO loh gitu. Tapi referensinya malah media publik gitu. Walaupun media publik yang cadang. Soalnya nggak ada. Aku bisa kebayang keselnya PIC ini sih. Jadi tiap 2 minggu ada meeting, tapi data dikasih. Sebel kan? Yes. Makanya dia sendiri sama kayak kita berarti ya, Chan. Iya, berarti kayaknya PIC-nya ya. WHO sama kayak kita nih ininya. Sumber datanya. Jadi referensinya itu ya data sekunder ya, jadi kepaksa menurutku. Jadi karena data primernya itu nggak ada yang dibuka gitu. Menurutku begitu sih, bukan karena mereka sampai Kamil bilang ini ya. Makanya kita googling semua kan, nemu berita ini, terus kita ngumpulin puzzle-nya itu loh. Iya. Nyebelin ya. Puzzle lengkap nggak ngasih. Even ke WHO mereka nggak ngasih ya. Ini aku baru. WHO cari sendiri sama kayak orang awam gitu. Iya. Mungkin mereka. WHO Indonesia sama Malaysia Singapura di grupnya ASEAN mereka, ASEAN WHO ada juga ke Indonesia. Anjir, gue nggak dikasih data gitu. Bangke gitu. Nih gue doang nyoh. Next Mas, balance. 2 halaman tadi seru sekali ya. Oh iya, oke. Oh, 3. 1.241 confirmed cases reported on 10 of June. Ini kasus tertinggi harian yang kemarin ya, berarti 2 hari lalu itu 1.041. 3-4 hari ini udah konsisten 1.000 ya. Walaupun jumlah tesnya, tes orangnya 6.000 7.000. Oke, tinggi ya. Gila. Terus ini disclaimer dari ini adalah ini loh disclaimernya kita baca bahwa ini penting banget. Number of cases reported daily by Ministry of Health is not number of person who contracted with
that day. Jadi reportingnya tuh kayak resultnya tuh take up 1 week from time testing. Jadi dia ini disclaimer-nya bahwa hari itu adalah laporan minggu lalu 7 gitu. hari yang lalu. Iya. 7 hari lalu. Ini yang udah pernah ngomongin di beberapa episode lalu ya Mas ya? Iya, kita selalu approach ini kan. Mengconfirm. Iya, mengkonfirm bahwa yang kita lihat tiap sore itu adalah minggu lalu. Datanya itu nggak real time ya, Mil ya? Iya. Dan datanya aku nggak real time, nggak reliable. Curiga, apa namanya, testing number-nya tuh bukan minggu lalu gitu, tapi hari ini. Tapi hasilnya tuh hasil minggu lalu. Makanya kan nggak ada positif rate-nya tuh. Bisa. Iya, itu kita nggak tahu juga. Ini karena sebenarnya yang kita lihat sekarang itu adalah positif rate lebaran gitu kan maksudnya. Maksudnya Kamil tesnya pas lebaran. Data orang dites nih. Tapi kasus positifnya yang minggu lalu gitu loh. Jadi nggak sesuai kan, ya? Gitu loh. Beda gitu loh. Harusnya iya, ngerti. Jadi positif rate-nya beneran kan? Iya, karena tes hariannya mereka ngasih tahu kan, kayak hari ini ada berapa yang dites. Tidak tertes gitu. Tapi hasilnya tuh hasil minggu lalu. Kan? Jadi majunya tuh gini loh, bukan gini gitu, bukan gitu. Oke, paham. Bener. Aku baru sadar itu juga. Anomalinya kan banyak kan, misalnya tiba-tiba konsisten 6.000 tapi hasilnya bisa naik turunnya tuh kayak aneh banget gitu. Tiba-tiba testingnya banyak tapi hasilnya tetap segitu gitu, ya nggak Mas? Betul. Ya nggak, misalnya ada hari kan di mana testingnya 11.000, hasilnya 300 misalnya, yang berapa hari lalu itu kan, yang berapa minggu lalu. Berarti positive rate kita itu nggak benar ya berarti Mas? Menurutku bisa begitu, bisa nggak benar karena kita nggak tahu itu. Iya, karena di hari apa terus. Iya. Makanya mungkin kita nggak terlalu ngelihat pattern yang jelas juga ya, nggak tahu ya mungkin pola-polanya nggak jelas kalau misalnya disamakan, cuman polanya jadi tambah nggak jelas karena tidak. Ini nunjukin apa, positive rate-nya itu berarti nggak? Ya, ini kelihatan nggak? Kelihatan. Geser dikit. Ya. Nah, ini kan analisa swasta ya, analisa orang itu. Jadi ini dengan asumsi bahwa hari ini laporan tesnya segini, daily case-nya 1.000 segini, gitu. Ini kan, nah lihat kan, apa namanya positive rate itu tuh naik turunnya tuh nggak jelas gitu loh. Tiba-tiba 21%. Sedangkan harusnya lumayan stabil positive rate itu karena mereflect kapasitas testing kan gitu. Iya, ini yang aneh 30 Mei saat 11.000 positive rate-nya cuma 4,8. Tiba-tiba iya. Terus justru saat 10 Juni saat cuma 5.000 testing dimundurin seminggu gitu. Mungkin pas loh, Mas. Seminggu gitu. Coba datanya kita ubah gitu ya. Siapa tahu di retro seminggu gitu. Itu kan mungkin aja. Ya, kita nggak pernah tahu. Jadi hal-hal kayak gini tuh yang bikin penanganan wabah semakin aneh karena datanya tuh aneh banget juga gitu. Kita nggak pernah tahu gitu bahwa ini beneran nggak sih gitu. This is true or bercandaan. Jadi kayak stand up comedy. Ini positif rate tertinggi itu malah kita bisa ngetes orang cuma 5.000. Aneh kan? Terus kesimpulan apa kan nggak bisa kita simpulin apa-apa. Sementara pas 11.000 cuma persen. Masa virusnya belum main, moodnya lagi nggak baik virusnya, lagi memutar, enggak lah, nggak menyerang gitu. Gitu juga kan? Misalnya positif rate itu sebenarnya sangat amat berhubung dengan kapasitas tes, Mas. Jadi nggak berhubung dengan virusnya sama sekali. Seminggu deh, tanggal 10 itu diundur seminggu jadi tanggal 3 gitu. Mungkin aja cocok kan, Mas? Mungkin. Ya nggak, tanggal 3 8.000 kan? Kata Tiara, kapasitas tesnya berubah-ubah. Kenapa bisa berubah-ubah ya? Ini yang aneh sih. Kalau aku sih ngerasanya kayaknya satu Indonesia itu kita statusnya setiap lab tuh nggak sama gitu loh, Mas. Jadi mungkin ada di satu lab sini mereka setiap lab itu kan aku ngerasanya ada mesin beberapa gitu ya. Misalnya contoh aja kondisi lab di Jakarta yang sudah hitung sampel dari Maret pasti kan udah lebih paham dibanding
misalnya tes di Irian Jaya atau jadinya nanti ada petanya kok. Efisien gitu ya. Nanti ada peta sebaran lab kok. Nanti kita bahas tuh di petanya persebaran lab. Yuk, next ini. Soalnya bukan berarti juga ada mesinnya mereka bisa menghitung gitu, karena nanti ada satu isu juga yang aku mau omongin tentang kitnya. Tentang kitnya, oke. Kit PCR. Yang tadi Mas. Ya, sebentar. Terus ya itu tadi, jadi dari grafik itu yang tadi kita notice bahwa WHO sangat ngelihat itu ya, ngelihat bahwa ada ini keterlambatan pelaporan tes. Nanti standarnya berapa hari? WHO ngasih standar 24 sampai 48 jam. Bukan seminggu gitu. Oke. Nanti kita bahas itu soalnya terakhir kali gitu. Oke. Ini aku mau mesti anomali data di sana nih. Wow, ini baru tebakan ya. Banget sih ini. Ya, ini baru tebakan ya. Jadi 4 minggu lalu Zulfikar Sosiotalker itu bilang kalau data kita dikatrol dengan analogi dia kayak keran gitu loh. Jadi keran itu dipegang pemerintah Hamil ya, sama pusat. Nah, linknya itu apa nih? Tebakanku ya ini, data itu stabil banget nih. Dari Maret sampai Juni nih. 6% mulu gitu. 6%, 5-6% global death rate-nya Indonesia itu global death rate-nya itu 6%, Indonesia itu 7% lah. 5-6%. Jadi, tapi selalu stabil ya dari awal. Bayanganku ya, perintahnya ke orang data adalah pokoknya yang diatur adalah death rate 6%. Lalu recovery rate recovery rate-nya naik sampai 35%, sisanya terserah. Orang bingung, orang pusing terserah. Ini aneh kan? Aku nggak tahu kita hebat banget bisa kita manipulatif banget. Orang main itu ketukannya sama terus nih. Ini kalau kayak penelitian gitu ya. Kalau kayak penelitian nih hasilnya bagus banget, signifikannya itu bagus banget. Ya kayak gini nih, Indonesia banget. Nah. Tapi kalau dibuka detailnya aneh angkanya, tapi yang penting signifikannya itu bagus gitu ya. Iya. Gitu ya. Soalnya polanya yang ada di Indonesia itu tuh yang punya cuma Indonesia doang kan. Nggak ada negara lain kita tuh sama sekali gitu. Bahkan sama aku sebenarnya nggak ngerti sih benefit yang ngelakuin ini apa sih sebenarnya, maksudnya benefitnya biar kelihatan kerjanya bagus. Tapi kan ini kan maksudnya sesuatu manipulatif yang sangat amat simple gitu loh Mas sebenarnya, jadi sangat amat kelihatan juga celahnya. Tapi kalau melihat data ini yang suka sinetron Indosiar sama Antv, ya percaya yang FTV pocong-pocong itu. Tujuannya untuk memanipulasi ke dalam negeri kan, bukan ke luar negeri. Ke dalam negeri ya berarti. Dalam negeri ya. Manipulasi. mungkin lupa ya kalau kita tuh hidup saling interconnected, saling membutuhkan orang lain, nggak cuma di dalam negeri, tapi kita kan juga bergantung dengan negara-negara tetangga kita gitu. Kolaborasi kan trust untuk negara kita sendiri jadinya tambah. Kemarin heran ada penilaian ini kan, ada banyak faktor yang merankingkan 100 negara itu loh dalam penanganan wabah. Iya. 97 aku kita di 9 berapa? Iya, kenapa 97 dari 100? 900, aduh. Iya, aku tuh yakin harusnya kita 100 gitu. Bukan 97. Mungkin 101 malah. Dan yang paling ngeselin adalah pemerintah pas tahu diminta responnya tentang data tersebut, mereka bilangnya itu pasti salah gitu. Sama kayak pas pertama kali ada COVID masuk terus dibilangnya enggak ada COVID di sini gitu. Sama persis tipe ininya ya, tipe denialnya, penyangkalannya, gitu. Defensifnya iya. Oke. Ini aku baru nemu aja tadi malam overthinking baru jam 2 nemu ini, alhamdulillah. Oke. Ya next. Bagus. Cuma social talker ya berarti ya. Ya oke. Lanjut ya. Lanjut ke halaman selanjutnya. Oke. Lanjut. The most case. Ini normatif lah ya. Oke, ini. Anyone yang mau ngejelasin ini? Ya, kita tahu lah epicentrumnya masih Jakarta. Dan diikuti ini. Karena itu kumulatif number ya dari angka gabungan gitu. Kalau ngelihat dari awal Jakarta, tapi udah lumayan disusul sih. Terus disclaimer-nya ada lagi nih. Kita menariknya tuh disclaimer-nya ini loh. Ini disclaimer-nya menarik.
Iya. Bahwa kan sangat kita taruh ya di setiap grafik itu dia yang aku. Aku mau follow ini deh. Pedes loh follow ini. IG sama Twitternya penulisnya deh. Penulisnya ya. Jadi kalau dapat kontaknya kita undang ini. Ini di WHO ini dia nulis di grafik ini bahwa disclaimer-nya bahwa kenapa Jakarta bisa banyak itu confounding factor atau faktor perancunya adalah satu-satunya, menurutku satu-satunya rumah sakit yang khusus untuk COVID di Indonesia adalah di Wisma Atlet Jakarta yang bisa, sepahamku bednya ada 3.000 kalau nggak salah. Tapi nggak tahu keisi berapa. Nanti kita bisa ulik keisi berapa. Jadi itu adalah hal yang bikin Jakarta lebih banyak daripada daerah lain. Satu, itu dua, kita jadi tahu bahwa rumah sakit khusus COVID di Indonesia itu kok cuma di Jakarta sih? Memang cuma Wisma Atlet doang berarti ya? Fuck banget. Satu lagi ada di Pulau Galang ya katanya yang 400 bed dan yang cuma 40 orang tuh Mil ya. 2 minggu lalu pasiennya cuma 49. Ya padahal menghabiskan 400 orang. Gila itu kan proyek gagah-gagahan ya, itu mungkin kita bisa ngulik itu banget dan semua bisa ngulik, silakan ya para pendengar, itu rumah sakit Galang adalah proyek apa nggak ngerti juga. Apa namanya, jadi kita bisa lihat yang menurut Tiara dulu 400 miliar mending buat beli PCR ya Tiara ya. Iya pastinya. PCR bikin lab yang simple gitu, yang terserah dia bentuk gimana, pokoknya sesimpel mungkin labnya BSL 2+, beli PCR buat ngebayar pekerja kesehatan, itu juga paling penting. Jadi aku kemarin ada, aku rasa di tiap halaman disclaimer ini curhatannya dia deh. Oke. Iya, disclaimer lumayan panjang biasanya. Jadi ada tempat-tempat khusus buat COVID di tiap daerah beda-beda. Kebijakan daerahnya masing-masing. Misalnya di Kalimantan Barat atau apa, ada yang teman yang ngomong dia meng-hire hotel, bikin hotel sendiri yang diisi sama orang-orang yang hotel gitu. Itu tiap daerah sendiri-sendiri dan karena tidak terpusat regulasinya ya tidak terdata sih jadinya. Dan itu kebanyakan kayak Wisma Atlet itu juga bukan yang untuk severe kan. Jadi ngerawat pasien yang ringan, mild, OTG. Karena nggak ada ICU ya mereka di sana. Ya nggak ada fasilitas yang lain selain high care-nya nggak ada gitu. Dan kurasa sama di seluruh Indonesia, yang daerah-daerah itu bikin hotel atau bikin tempat-tempat wisma yang khusus untuk pasien COVID yang tidak terdata ini, ya maksudnya tidak terdata secara pusat ini adalah yang semua sama, nggak ada ICU-nya, bahkan mungkin nggak ada oksigennya gitu. Aku nggak tahu juga. Oke. Jadi semua ventilator itu ada di rumah sakit biasa ya, yang sebelumnya saja udah. Yang rumah sakit rujukan kan, rumah sakit rujukan itu bukan berarti semuanya COVID ya. Jadi itu cuma menampung beberapa saja. Itu kemarin ada berita di Surabaya bahwa lagi disiapkan rumah sakit khusus, katanya tempat khusus, karena rumah sakit Sutomo dan beberapa rumah sakit rujukan lainnya itu kewalahan karena udah banyak transmisinya ke dokter, udah banyak, jadi tanda-tanda kewalahannya jelas gitu, bahwa udah beberapa ruangan yang dirubah total gitu. Jadinya beberapa bangsal gitu, misalnya bangsal bedah ada 5 gitu, 2 untuk COVID gitu, bangsal interna ada beberapa untuk COVID, udah separuh-separuh gitu, dan itu sangat riskan buat pasien lain kan, karena gedungnya itu kan nggak bisa dirubah kan, ya nggak, settingannya ininya. Padahal ruang isolasi kan butuh infrastruktur khusus ya, ya, sirkulasi udaranya, sekat-sekatnya, macam-macam. Ya, rumit ya. Oke, next slide. Next halaman, sorry. Nah, nih. Aku ngomongin rumah sakit jadi kayak emosi. Terus. Ini soalnya di Surabaya baru meninggal itu Emil ya, ada itu. Iya, seminggu 3 loh, 3 dokter loh. Iya. Wow. Oke. Nah ini film ini udah mau mulai seru-serunya nih. Oke. Jadi ini sebenarnya ini ya. Ini assessment-nya WHO, penilaiannya ya, rapor ya Mil ya. Kita nyebutnya rapor ya. Warna rapor. Rapor penilaiannya WHO terhadap 6 provinsi di Jawa.
dinilai dari 3 ini ya, kriteria ya. Epidemiological criteria, to Kriteria. assess untuk menilai transmisi dari COVID. Kriteria pertama adalah menurun at least 50% dari tren 3 mingguan ya, dari peak. Decline in number of confirmed cases since the latest peak. Dia juga nggak tahu kapan ya nih. Analisa 6 wilayah, ya 6 provinsi di Jawa. 6 provinsi ya. Aku menangkapnya itu kenapa milih ini, karena ini apa namanya, datanya cuma ada di sini, data yang lengkap gitu. Yang di provinsi lain mungkin kurang lengkap atau gimana, aku kurang bisa tahu juga. Intinya mereka itu alasan dia cuma milih 6 ini ya. Milih 6 ini. Terus dari 3 kolom ini, yang paling kiri adalah decline number of confirmed case. Dari 6 provinsi di Jawa ada 4 yang dilaporkan merah kan. Ya. Peaknya itu Sentral Jawa baru minggu lalu, Banten juga. Jadi nggak bisa dihitung 3 minggu. Terus Jakarta peaknya diasumsikan sudah, Jakarta dan East Java. Emang sudah? Nggak tahu juga sih. Terus itu enggak ya? Ya ini asumsinya WHO percaya sama 100% sama data ini ya, data yang dipublis ya. Kalau data itu benar, ya sudah turun 50% nih Jakarta. Banten malah baru minggu lalu. Jawa juga. Yang menarik Jogja malah dinilai ini ya, dinilai nilai hijau. Di kolom selanjutnya adalah positive rate-nya. Itu merah semua. Kenapa? Standar WHO adalah ini ya, yang bintang 2 ini. Positive rate di bawah 5% ya? Di bawah 5% harusnya. Tapi semuanya di atas 5%. Dan terutama di Jawa Timur. 6 kali lipat dari 5%. Ya, 30%. Jadi apa namanya, positive rate ini maksudnya gini, kalau ada 10 orang yang diperiksa, itu berapa orang yang positif gitu. Bukan berarti virusnya lebih ganas ya, gila. Kayaknya banyak banget yang ngerasa bahwa tambah tinggi positive rate tuh berarti virusnya tambah menggila gitu. Sebenarnya bukan virusnya yang menggila, tapi testingnya nggak mentes cukup orang gitu. Itu baru dianggap berjalan kalau misalnya positive rate itu 5%